Kalau saya sih dari awal nggak percaya sama orang yang menjual mimpi. Jual mimpi kayak gimana tuh? Ya maksudnya kayak, ya lu kalau coach sama gua ntar lu jadi 100 cabang gitu. Oh ya, oke. Hati-hati tuh. Oke, terus Tiba-tiba, 3 bulan autopilot dah gitu tuh. autopilot, wede. Autopilot Nanti autopilot begini, gitu, iya. apa begini nih? Nanti apa? Bisnis berkembang, owner jalan-jalan lah. Bicara tadi kerja 1,5 tahun. Ya. Sebelumnya ngapain setelah lepas kuliah? Dulu lepas kuliah itu, jadi kalau mau cerita sedikit sebenarnya ini lebih dalam lagi, lebih lawal lagi nih coach sebenarnya nih. Gimana tuh? Karena kan penasaran juga nih 1,5 tahun tiba-tiba udah bisa bisnis pertama langsung sukses kan? Itu apakah emang segampang itu gitu loh? Emang lu nggak pernah gagal? Itu penasaran sih. Iya, Bang. Karena kata orang bisnis itu biasanya ada jatah gagalnya gitu. Itu bener coach, dan saya percaya itu. Tiap orang punya jatah gagal gitu. Jadi dulu pernah gagal nih? Dulu pernah. Oh jadi ini bukan bisnis pertama ya? Bukan, udah berkali-kali lah maksudnya gitu sebenarnya ya. Jadi dulu kan di tingkat pertama kuliah dulu. Jadi tingkat pertama kuliah udah bikin bisnis. Udah bisnis dulu bisnis pertamaku itu event promotor sama IO gitu kan. Oh, masih muda banget dong. Masih muda banget karena dulu kan dimulai ya bisa kan anak-anak gara-gara dulu SMA kan. SMA kan bikin pensi-pensi gitu Oke. Dari situ kan pernah bikin pensi sukses gitu kan. Wah, ternyata senang juga ya ngerjain ini gitu maksudnya. Akhirnya dulu bikin lah 2012 tuh kita bikin sebuah, dan dulu sempat kerja juga tapi pas lulus SMA tuh saya pernah kerja di IO juga. Jadi kerja dan juga melakukan IO gitu. Jadi kerja sambil bisnis. Oh enggak, kerja di IO orang tapi akhirnya saya bikin IO sendiri gitu maksudnya gitu. Iya. Jadi sekalian gitu kan maksudnya kan akhirnya bikin IO sendiri dulu di boleh nyebut brand kali ya? Oke. Dulu pokoknya nggak apa-apa lah. Di sebuah hotel besar di Bandung lah ya, maksudnya gitu. Artis juga gede-gede dulu, ada 3 bintang utama gede. Sebut juga nggak apa-apa namanya. Sebut nggak ya? Itu Trans Hotel dulu kita ngembang Trio Lestari. Trio Lestari kan Tompi, almarhum Glenn Fredly sama Sandi Sondoro, Raisa sama Tulus. Oke. Dulu pas awal-awal. Nah pokoknya singkat cerita panggungnya ambruk coach waktu Panggungnya ambruk. Iya, panggungnya ambruk, kebakaran. Jadi ada kabel genset gitu kan ke panggung kan, yang gedenya itu kan ada di belakang kan sumber listriknya. Putus, kebakaran. Wow. Masuk berita. Karpetnya Trans Hotel tuh kalau udah bekas kebakar tuh bekas kejadian itu tuh. Masuk berita dong tuh. Itu dulu kita kan tetap bayar artis, tetap bayar sewa, dan kita harus nge-refund tiket penonton kan dulu kan. Wow. Ya. Untungnya banyak penonton dulu yang baik coach, yang nggak nge-refund. Oke. Jadi walaupun ini masih ada nih penjualan, kan kita ada track record ya dong, penjualan segini, tapi kok yang baru di-refund baru segini ya gitu maksudnya. Oke. Kita refund lah dulu sekitar 1,2 M. 1,2 M. Pas baru lu awal kuliah tuh? Iya, pas baru awal kuliah. Dulu gue inget banget tuh pas kejadian abis bangkrut itu, ambruk panggungnya. Besoknya gue UAS, matematika bisnis. Lulus? Lulus tapi nilainya B. Dulu nilainya cuma 68 kalau nggak salah gitu. Oke. Dulu inget banget tuh, ini cerita sedikit maksudnya, cerita lucu dikit gitu. Maksudnya kan matematika bisnis kita pakai kalkulator dong. Dulu kalkulatornya pakai HP kan. Nah, pas mau buka kalkulator HP, diteleponin orang-orang yang refund. Ini gimana saya mau pakai kalkulator ini? Tapi ya singkat cerita, ya akhirnya kita bisa balikin lah semua dikit penonton, walaupun memang kan dulu ya sampai ya ini mungkin orang tua saya ini cukup sabar sebenarnya sama saya coach sebenarnya. 1,2 M. 1,2 M. Rugi harus di refund. Iya betul. Pas masih umur 19 tahun. 19 tahun. Uyang nggak lu? Nah dulu ya untungnya saya punya privilege orang tua tuh juga ya dulu pakai asetnya mereka untuk dipinjamkan ke bank. Jadi tapi kan saya harus tetap bayar per bulan lah maksudnya gitu. Jadi privilege saya juga sebenarnya itu menurut saya privilege ya maksudnya. Saya punya orang tua yang ngebangun gitu maksudnya gitu. Ini anak nih kalau misalkan dilolosin nanti dikira nyari duit gampang gitu kan maksudnya kan. Akhirnya saya dulu ya waktu kuliah juga sambil nyari. Tapi asetnya malahan jadi diborongin ke bank ya. Diborongin ke bank. Buat bayar utang ya.
gue yang nyicil gitu maksudnya. Jadi dulu pas kuliah tuh ya sambil nyicil itu gitu maksudnya gitu, sambil kuliah sambil cari duit buat nyicil ke bank gitu maksudnya kerja, kan. Iya sambil ya kerja juga, terus juga ya dulu sempet lah kerja yang kayak jadi ya pernah jadi supir juga pernah dulu waktu kuliah gitu ya. Masa-masa itulah maksudnya gitu, masa-masa ya dimana ya ibaratnya kalau dulu kan kebodohan diri sendiri ya sebenarnya gitu ya. Waktu masa muda ya itu tadi tengil kan, soalnya kan dulu udah dibilangin kamu resikonya gede banget bikin event sebesar itu gitu kan, segala macam gitu. Saya kan wah enggak, ini momentumnya pas gitu kan. Mau cepet kaya kali. Ya pengen cepet kaya gitu kan. Makanya pelajaran dari itu saya start small kan yang coffee shopnya. Nah itu benar banget. Itu benar banget. Kalau Anda mau mulai sesuatu, segala sesuatu yang gede itu dari yang kecil guys. Betul. Jadi kalau mau langsung gede itu gimana ya, kadang-kadang doping itu. Iya, kadang-kadang ya mungkin kan kapasitas kita juga mungkin kan kadang-kadang belum segitunya ya gitu maksudnya ya. Pengalaman dan kapasitas kita. Kecuali beda lagi kalau misalkan udah bisa hire orang yang punya kapasitas tersebut gitu kan maksudnya gitu. Ya belajar dari situ juga itulah tadi itu. Ya cuman itu coach, maksudnya ya selama bertahun-tahun ini ya dulu sempat lulus kuliah kerja dulu juga. Dulu mah nggak pengen kerja coach dulu. Jadi karena kepaksa ya? Kepaksa bayar utang. Jangan sampai salah investasi atau salah bisnis. Ujung-ujungnya apa? Jadi budak utang. Jadi budak korporat. Tapi emang bener sih, kalau memang kita ngutang apalagi untuk konsumtif ya ujung-ujungnya itu jadi budak utang sih. Iya benar. Itu dan bayar bunga segala macam cukup menantang. Iya betul, dan ya sakit hati juga sih coach maksudnya. Banget. Banget loh, 1,2 M kerja gitu, ibaratnya kalau gaji UMR kapan ngumpulinnya, bayar bunga juga nggak dapet. Iya, makanya dulu pernah ditawarin di beberapa perusahaan juga yang wah ini nggak bisa bayar utang nih kalau gaji segini. Akhirnya alhamdulillah dapat perusahaan yang cukup gede lah gitu maksudnya. Jadi kepepet juga ya sebenarnya bikin bisnis ya? Kepepet sebenarnya. Dulu pas bisnis juga sebenarnya kepepet juga tuh mulai sebenarnya gitu maksudnya. Oh. Ya gitulah mungkin penyakit. Kepepetnya gimana? Mau kawin? Mau nikah? Oh enggak, maksudnya dulu juga sebenarnya keluar tuh bukan pure mau keluar sih coach sebenarnya. Memang ada plan keluar tapi 2 tahun mestinya. Jadi itu 1 tahun 8 bulan kejadiannya adalah saya tidak diluluskan. Jadi dulu ada namanya naik grade lah. Gitu. Saya nggak dilulusin. Akhirnya tapi saya pikir kurang fair lah penilaiannya gitu maksudnya. Akhirnya saya keluar resign gara-gara nggak naik grade itu. Padahal menurut saya dari kinerja saya yang dulu kan saya ngurusin event-eventnya mereka lah gitu maksudnya kan. Okay. Target achievement penonton 1.000, saya dapat 2.000. Oh bagus dong. 2 kali lipat. Terus tiba-tiba nggak dilulusin, saya ngerasa nggak fair. Udah saya resign. Akhirnya ya kepepet juga kan. Akhirnya harus bisnis, harus cari duit dong gitu maksudnya kan. Utang belum lunas lagi mungkin. Utang belum lunas lagi kan sebenarnya kan gitu. Ya sudah lah gitu maksudnya. Jadi kalau hidup kasih Anda suatu kepahitan, ambil pelajaran. Ya bisa jadi Anda dipecat ya, atau ya saya nggak tahu kasus ini ngerasa kayak nggak fair gitu. Kita bisa lihat gimana sih caranya untuk merubah keadaan ini menjadi keadaan yang positif buat kita. Ya, betul. Mungkin itu yang dilakukan kali ya. Betul. Ya karena ya apa ya, ibaratnya kalau misalkan posisi saya sekarang tuh saya bisa bilang saya belum ya jago bisnis, banyak yang lebih jago ya maksudnya gitu sebenarnya ya gitu. Cuman yang saya bisa bilang saya cukup jago kok survive. Ya di situ dulu lah coach maksudnya gitu. Kunci survive apa tuh? Kunci survive sih mental sih benar. Mental. Ya kalau saya punya prinsip kan setiap orang tuh kan ada wadahnya coach ya. Ini yang saya pelajarin ya dari berkali-kali jatuh bangun gitu maksudnya ya. Setiap orang tuh punya wadah. Kalau misalkan kita nggak punya wadahnya, nggak bisa nampung wadah kesusahannya gitu, Tuhan juga nggak bakal ngasih kok. Nggak bakal ngasih kita cobaan yang seberat itu gitu maksudnya gitu. Tapi kita punya, kalau misalnya kita dikasih cobaan berat, berarti Tuhan mengakui wadah kita. Bisa sampai segede gini. Iya. Sampai sekarang ini nih. Iya. Ada faktor Tuhan nggak sih? Oh pasti coach, benar. Itu saya bisa bilang ya toh akhirnya kalau Tuhan nggak ngizinin, kita juga nggak bakal jadi apa-apa kok sebenarnya gitu. Ada satu kisah nggak? Maksudnya gimana? Yang ada hubungannya dengan spiritual, dengan Tuhan, apapun itu yang dulu kayaknya nggak mungkin, akhirnya jadi mungkin.
Ini bisa jadi motivasi buat yang jomblo kali coach sebenarnya. Ini ada nyangkut paut ke situ nih coach sebenarnya. Buat Anda jomblo akut, ini motivasi. Buat partner saya Geraldo mungkin ini buat Anda ya gitu. Jadi saya ngerasa dulu saya dapat multiplier bagi kopi signature itu saat saya berniat untuk menikahi pacar saya. Itu mulai dibukain tuh pintu rezeki. Karena udah niat menikahi. Semuanya tuh serba saya nggak usah. Maksudnya biasanya kan dulu kan kayak apa-apa harus usaha banget gitu ya. Maksudnya Susah banget. Tiba-tiba tempat ada, investor ada, ini ada, ini atau ada. Tiba-tiba nggak punya, misalkan ada apa-apa, tiba-tiba datang orang kontak gitu maksudnya gitu. Oh itu cukup dimudahkan gitu ternyata gitu. Itu ya mungkin peran spiritual yang tadi coach bilang ya mungkin Doa, ya gitu. emang doa dulu sebelum mau nikah? Oh pastilah coach maksudnya gitu kita mau bawa anak orang kan maksudnya. Ceritanya gimana niatnya? Pasti kan galau juga ya. Maksudnya mau nikahin anak orang, sedangkan utang masih ada, kan mesti kita ada galaunya nggak? Iya. Ya tapi pertama sih saya punya prinsip. Jadi waktu pertama saya pacaran sama istri saya sekarang itu saya buka-bukaan sama dia. Buka-bukaan? Buka-bukaan. Ini saya tuh punya utang segini. Gitu. Itu 3 hari kenal coach. Langsung bilang? Iya langsung bilang. Saya punya utang segini. Penghasilan saya nggak gede, cuma segini waktu itu kan maksudnya kan. Tapi saya kedepannya pengen usaha, punya mimpi seperti ini gitu maksudnya. Oke. Gitu. Karena kan dulu ya kita kan yang namanya pacaran kan buang-buang waktu coach ya, kalau nutup-nutupin terus gitu kan maksudnya kan sampai akhirnya dia tahu kan nanti tiba-tiba putus, buang-buang waktu juga dong gitu. Jadi sama-sama nggak mau waktu lah, jadi saya belak-belakan. Yang saya kaget ini istri saya malah support. Jadi jujur ya awalnya? Jujur awalnya support dan segala macam, makanya tiap hari saya berdoa. Ya saya udah dikasih ibaratnya jodoh yang pas lah ya, maksudnya bisa support saya segala macam. Ya saya minta ke Tuhan tuh buat ya semoga saya bisa membahagiakan istri saya ini gitu, maksudnya pas saya menikah nanti gitu. Ya alhamdulillah sih maksudnya selama ini jadinya ya itulah dibukakan ya maksudnya gitu mungkin ya gitu, karena berdoanya ya saya nggak minta macam-macam lah sekarang gitu maksudnya sebenarnya mimpi-mimpi itu ya penting saya sekarang ya bisa jadi suami yang bertanggung jawab ya seperti orang-orang kebanyakan lah, suami bertanggung jawab dari bisnis bagi kopi ini gitu maksudnya gitu. Ini tadi jadi cerita pribadi gini coach sebenarnya ya kok. Jadi benar-benar doa serius sih. Iya, setiap hari. Betul. Ya itu hampir ya tiap malam gitu. Maksudnya kadang-kadang juga kalau misalkan ada kesempatan dulu, ya kan kalau misalkan di kami kan ada bulan Ramadan ya gitu. Misalkan kayak ya kita dulu ada yang namanya ya di masjid gitu kan, kita yang berdoa di masjid dan segala macam itu juga pernah. Akhirnya saya lakukan gitu kan. Aduh saya pengen nikah gitu kan tapi banyak utang gitu kan, tolongin gitu. Pasti takut juga ya. Iya. Nah itu mulailah semuanya terbuka di situ sih maksudnya gitu. Dan ada peranan juga ya tobat juga sih coach sebenarnya gitu dari Tobat. jadi dunia yang dulu itu mulai dikurang-kurangin lah gitu maksudnya. Emang lu dulu bandel? Ya bisa dibilang karena dulu saya kerja di perusahaan rokok ya maksudnya gitu ya, didikannya kan mungkin mengerti sendiri coach ya gitu. Oke. Ya karena itu mulai dikurangi segala macam ya menurut saya sih penting untuk sebuah entrepreneur tuh punya spiritual yang bagus ya maksudnya. Itu menurut saya penting karena kalau misalkan kerja kan mungkin kita tergantung sama atasan ya. Iya. Tapi kalau yang namanya entrepreneur kan tergantungnya sama Tuhan langsung gitu atasannya. Usaha segini nih dibukain gak nih sama Tuhan nih kira-kira nih Penting gitu. Penting ya berarti ya. Iya betul kan. Oh jadi bukan hanya pas saat doa memang benar-benar mau nikah, tapi juga ada perubahan dalam hidup ya? Iya betul, saya merubah. Ya banyak lah dulu kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang ya bisa dikatakan jelek juga gitu ya. Dulu ya sempat ngalamin lah coach, udah punya banyak utang, kadang-kadang masih maksain alkohol yang tidak murah itu gitu maksudnya. Padahal nggak boleh ya, padahal haram. Ya padahal haram. Ya intinya sih ya kita mulai berubah diri lah gitu. Dari segala macamnya, dan akhirnya dibukakan juga gitu jalannya. Gitu. Ya mungkin contohnya kayak mungkin sekarang ketemu coach kan, mungkin kita bisa kolaborasi juga nanti nih coach gitu kan. Siapa tahu. Yang pasti kalau diajak datang ngopi, datang kok. Ah iya siap. Nanti kita. Kalau ada satu pesan gitu ke anak-anak muda di sini yang pengen bikin bisnis, terutama F&B atau apapun itu, yang merasa bahwa kayaknya nggak ada jalan, bingung, apa sih pesannya? Pertama sih itu yang sulit dilakukan pertama itu adalah mental ya maksudnya ya.
membangun mentalnya ya, maksudnya membangun mental untuk mempersiapkan ketika lagi jatuh. Gimana caranya kita nge-manage? Yang pertama saya biasa lakukan tuh kan memaafkan diri sendiri, maksudnya. Memaafkan diri. Ini bukan ya, ini kan wajar ya, maksudnya kita seperti ini dan segala macam. Dan itu pertama sih building mental dulu, mental udah firm, kitanya tenang dan segala macam, barulah kita belajar lagi gitu kan. Belajar terus, banyak ketemu sama orang-orang baru, terus banyak ke tempat-tempat baru, pelajarin apa behavior konsumennya tadi kan yang coach bilang kan, mempelajari perilaku konsumen gitu kan ya. Bisa juga ambil coaching misalkan gitu kan, dari banyak ya, kita cari banyak inspirasi lah maksudnya gitu. Terus aja pokoknya kalau menurut saya sih ya learn, execute gitu. Udah gitu aja udah. Sebenarnya kalau bisnis ya gitu. Dengan pondasinya adalah mental yang tadi kita sudah persiapkan. Dil, jawab jujur nih. Ini nggak scripted kan ya? Gue pengen tahu. Menurut lo coaching itu bullshit nggak sih? Ya sebenarnya sama sih coach, sama kayak apa ya yang kita bisa bilang kayak guna nggak sih sebetulnya? Ya ada yang bener, ada yang enggak lah ya, ibaratnya sama lah ya gitu. Betul. Ibaratnya kita finding the right coach, itu kuncinya ya? Kuncinya itu juga sih sebenarnya. Kalau udah ketemu yang bener ya nolong nggak sih? Oh ya mau lah. Nolong banget lah. Nolong banget lah gitu. Terus taunya yang bener yang mana dari mana? Kalau menurut saya ya, langsung aja gue nanya, karena banyak yang bilang gitu, motivator mas cuma bacot doang, coach mas cuma bullshit doang, tanyain langsung. Tapi memang karena kebanyakan motivator mungkin seperti itu gue sebenarnya gitu ya. Mungkin karena menjadi mindset orang seperti itu gitu. Tapi once kita, ya pertama sih sebenarnya lihat dari omongannya ya, maksudnya gitu. Kalau saya sih dari awal nggak percaya sama orang yang menjual mimpi. Menjual mimpi kayak gimana tuh? Ya maksudnya kayak, ya lu kalau coach sama gue ntar lu jadi 100 cabang gitu. Oh ya, oke. Nah, hati-hati tuh. Oke, terus tiba-tiba 3 bulan autopilot dah gitu tuh. 3 bulan autopilot, wede. Autopilotnya Nanti autopilot begini, gitu, iya. apa begini nih? Nanti apa? Bisnis berkembang, owner jalan-jalan lah. Itu maksudnya gitu. Itu tidak, ya maksud saya sih ya, intinya sih dalam bisnis itu hati-hati sama orang yang jual mimpi ya, maksudnya. Nyaring dulu ya. Nyaring dulu gitu, jual mimpi. Dan maksudnya ya kita banyak, tapi ya itu seiring berjalannya waktu kita juga ngerti kok apa yang harus ditanya sama orang yang bener-bener bener sama yang enggak gitu. Apa sih awal-awal pertanyaan-pertanyaan awal yang kita harus cari tahu dulu dari orang ini. Harus gitu. cari tahu dulu. Tapi kalau udah ketemu orang yang bener gimana tuh? Nah itu sih sebenarnya aturannya jangan dilepas ya coach gitu. Jangan ya. Ngebantu banget coach maksudnya gitu. Maksudnya ibaratnya punya coaching itu kan pengalamannya banyak coach ya, maksudnya gitu ya. Contohnya kita punya planning bisnis seperti ini, supply chain seperti ini ya, contoh kasus ya, maksudnya misalkan kayak tadinya kita mau buka gudang di seluruh Indonesia gitu kan, ada coach yang datang tiba-tiba gitu, woi jangan buka gudang gitu kan, maksudnya udah aja dari pusat semuanya ini lebih murah kok kosnya, pasti nanti karyawannya centralized segala macam. Itu udah saving cost berapa coach gitu maksudnya gitu. Yes. Daripada kita beneran mengeksekusi itu gitu ya. Jadi kalau misalkan punya mentor, menurut saya itu penting banget sih gitu. Maksudnya, itu penting banget. Dan saya cukup beruntung tadi saya punya mentor-mentor yang cukup oke lah gitu, maksudnya gitu ya. Tadi ya angel investor saya atau teman partner saya gitu ya. Terus juga ya beberapa orang lainnya yang datang ke depan gitu, mungkin Coach Yudi juga nantinya gitu kan, saya kerja sama gitu. Ya pokoknya kalau misalkan udah ketemu mentor yang enak, jalan lah. Jadi salah satu key sukses faktor sebetulnya punya mentor atau partner atau coach yang benar-benar bisa relate ya. Benar-benar bisa relate gitu. Karena kalau misalkan buat awal-awal mungkin kita bisa jalan sendiri, tapi untuk pengembangan bisnis tuh menurut saya coach tuh sangat penting sih. Untuk kita menghindari hal-hal yang kos pelajaran itu loh coach sebenarnya gitu. Iya. Seru banget. Thank you banget udah sharing nih. Okay, by the way, bagi coffee, kedepannya gimana sih? Kalau kita sih tentu pingin bersaing ya, maksudnya gitu. Bersaing dengan di bisnis yang sangat, industri kopi yang sangat red ocean ini, kita ingin bersaing dengan pemain gede tentunya ya. Mimpi kita beneran gede, kita pengen buka cabang sampai seluruh Indonesia dan berbagi-bagi kopi. Berbagi kopi itu untuk berbagi? Iya, berbagi-bagi cuan. Jadi memang kita konsep bagi kopi juga bukan hanya tempat nongkrong, wadah tempat nongkrong, tapi juga sebagai wadah orang untuk berbagi segala macam, kayak mungkin ilmu mereka atau kebolehan mereka, kayak misalkan kita ngadain acara musik. Oh jadi ada event-eventnya? Iya, stand up comedy kayak, atau misalkan e-sport tuh, Mobile Legend tuh kan yang sekarang lagi naik-naiknya gitu. Kita juga
ya banyak yang bisa kita kreasikan bersama di Bagi Kopi gitu. Dan ini kita intinya kedepannya tuh bukan ingin menjadi sebuah coffee shop doang ya, tapi kita punya mimpi di mana Bagi Kopi ini menjadi rumah kedua orang dengan keluarga pilihan mereka. Oke. Keluarga pilihan mereka ini dalam arti komunitas. So 10 tahun ke depan Bagi Coffee berapa cabang? Atau ada Pengennya planning sih- nggak? Planningnya apa nih Bagi Coffee? Ya pertama sih kita pasti di Pulau Jawa dulu nih, diwarnain Bagi Kopi, kemudian Bali, terus ke seluruh Indonesia gitu. Ya kalau misalkan boleh lah, kalau misalkan bisa ke ASEAN apa segala macam kita juga mau ya, maksudnya gitu, tidak menolak gitu maksudnya. Membawa beans Indonesia untuk ke luar negeri dengan rasa kopi yang khas gitu, khasnya. Setuju banget. Udah saatnya deh kita anak muda UKM Indonesia, yuk jangan terlalu banyak mengandalkan produk luar negeri. Kita dong yang keluar, buktiin dong. Itu baru seru. Betul. Thank you banget bro. Iya. Sangat very inspiring. Thank you for the sharing. Thank you banget Coach sudah diundang Coach. Ini saya merasa terhormat sekali bisa diundang oleh Coach Yudi. Kawan-kawan kita sharing lagi ngobrol. Siap. Oke, thank you. Last question. Ada pesan nggak untuk para sahabat entrepreneur di luar sana? Pokoknya teruskan perjuangan kita ini karena negara Indonesia baru bisa jadi negara maju kalau entrepreneurnya banyak. Jadi kita ini adalah tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semangat terus, ayo kita sama-sama berjuang dan semoga Indonesia bisa menjadi negara maju seperti negara-negara lain. Itu aja. Keren, thank you banget.